Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriska Dwi Arimbi. Saya dari KKNDR kelompok 38 UINSU. Saya jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya akan menjelaskan mengenai pendidikan multikultural bagi peserta didik. Teman-teman tahu nggak sih pendidikan multikultural itu apa? Baik, sebelum kita masuk ke pendidikan multikultural, ada baiknya kita mengetahui latar belakang munculnya pendidikan multikultural. Jadi hal yang melatar belakangi pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat yang beragam, baik bahasa yang berbeda, kebangsaan yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda, gender yang berbeda, dan kelas sosial yang berbeda. Nah, dengan keberagaman tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan. Kalau dalam konteks Indonesia, peserta didik di lembaga pendidikan atau lebih sering disebut dengan sekolah juga diasumsikan terdiri dari peserta didik yang memiliki beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Tujuan pembelajaran multikultural ini agar siswa mudah mempelajari dan memahami keragaman sehingga meningkatkan kesadaran agar berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis. Jadi, pada intinya, munculnya pendidikan multikultural ini adalah keberagaman dari peserta didik dalam suatu kelas. Kemudian, pengertian pendidikan multikultural. Menurut Anderson dan Fisher, mereka mengasumsikan bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Keragaman kebudayaan, keragaman bahasa, keragaman etnik, dan keberagaman agama. Sebenarnya, konsep multikulturalisme ini menekankan keanekaragaman dalam kesederajatan. Keanekaragaman dalam kesederajatan yang dimaksud seperti persamaan di HAM, hak asasi manusia, prinsip etika dan moral, penegakan hukum, dan keadilan tanpa membedakan suatu ras. Dalam konteks ini pula, kita harus bersedia menerima kelompok lain secara sama sebagai satuan tanpa memperdulikan perbedaan suku, bangsa, agama, gender, bahasa, kebiasaan, ataupun kedaerahan. Nah, apa sih pentingnya pendidikan multikultural? Jadi, pendidikan multikultural ini bisa melatih siswa menghormati dan toleransi dengan perbedaan di sekelilingnya. Maka dari itu, pendidikan multikultural dinilai sebagai suatu cara atau jembatan menuju kehidupan masyarakat yang damai dan suatu usaha untuk menghindari perpecahan. Bayangkan saja, di Indonesia terdiri dari 714 suku dan ada 1001 bahasa daerah yang berbeda-beda. Maka dari itu, dengan adanya pendidikan multikultural ini dapat memberikan pemahaman dan menanamkan rasa toleransi pada orang lain. Kemudian, upaya meningkatkan kesadaran multikultural. Yang pertama, mengembangkan keterampilan di dalam tindakan sosial. Dalam hal ini di sekolah, para siswa antara lain diajarkan bagaimana mengemukakan pendapat-pendapat yang sehat, bagaimana mengambil kesimpulan yang dapat diterima oleh orang banyak,
bagaimana mencapai kesepakatan dan bagaimana menerima keputusan yang disepakati oleh mayoritas. Lalu yang kedua, mengembangkan sikap saling pengertian. Nah, dalam hal ini, para siswa diajarkan bagaimana mencapai saling pengertian antar stratifikasi sosial, antar gender, untuk berbagai problem bersama, serta bagaimana menciptakan keadilan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.